Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Amanda Syanipar dengan NPM 2108260114 pada blog Basic System Organ of Cardiovascular and Digestive System. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama itu anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan ini ada dua, yaitu sistem pencernaan atas dan sistem pencernaan bawah. Sistem pencernaan atas itu terdapat vakum oris, faring, esofagus, gaster, intestinum intestinum tenue, dan duodenum. Kemudian pada sistem pencernaan bawah itu terdapat jejunum, ileum, intestinum rasum, kolon, appendix, rectum, dan kanalis analis. Kemudian organ aksesorisnya itu terdapat hepar, pankreas, dan kantong empedu. Kemudian proses pembentukan. Nah, histologi sistem pencernaan. Histologi sistem pencernaan. Pada lapisan saluran pencernaan itu terdapat tunika mukosa, tunika muscularis, tunika serosa, dan tunika submukosa. Kemudian pada sel kelenjar lambung itu terdapat sel parietal, sel zymogenik, dan sel enteroendokrin. Kemudian pada duodenum itu terdapat kelenjar duodenum atau Brunner. Kemudian pada usus halus terdapat sel enteroendokrin, sel planet, dan sel goblet. Kemudian usus besar itu terdapat sel absorptif kolumnar. Kemudian proses lapar dan kenyang. Pada lapar itu saat lambung kosong, hormon grelin dikeluarkan dari lambung dan bergerak menuju hipotalamus melalui aliran darah. Lalu organ grelin akan mendorong hipotalamus untuk meningkatkan rasa lapar di tubuh. Jadi, produksi hormon grelin akan bergantung pada asupan makanan. Kemudian, rasa kenyang. Itu penyebaran hormon grelin akan berhenti ketika kita makan. Kemudian, karena energi tubuh mengikat, otomatis gula darah juga mengikat. Kadar gula darah yang meningkat akan mendorong penyebaran hormon insulin. Nah, hormon insulin ini yang mempengaruhi hipotalamus agar menurunkan nafsu makan dan memunculkan rasa kenyang. Kemudian mekanisme produksi HCl di gaster. Asam klorida adalah asam yang diproduksi di lambung untuk memecahkan makanan sehingga pencernaan menjadi lancar. HCl ini bekerja dengan cara memasukkan hidrogen untuk mengaktifkan pepsinogen, yang mana pepsinogen itu adalah enzim untuk memecahkan protein. Kelenjar lambung tubuh dan antrum lambung itu akan mensekresi pepsinogen. Kemudian pepsin ini akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil, seperti asam amino atau peptida, agar lebih mudah diserap di usus kecil. Kemudian penyerapan peptida dan asam amino akan meningkatkan sekresi HCl juga. Maka dari itu, kita bisa makan apa saja yang dicerna dengan baik berkat peran HCl pada lambung. Kemudian proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis dengan menggunakan gigi, sedangkan proses makanan secara kimiawi itu menggunakan enzim pitialin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau saliva. Kemudian kelainan pada sistem pencernaan itu ada diare, GERD, sembelis, appendicitis atau radang usus buntu, dan ambien. Kemudian proses penyerapan zat pada sistem pencernaan. Nah, pada penyerapan makanan umumnya terjadi pada usus halus, jejunum, dan ileum. Kemudian di mana terdapat banyak lipatan atau disebut juga dengan jonjot usus atau villi. Villi ini memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Kemudian hormon dan enzim pada sistem pencernaan. Pada hormon itu terdapat grelin, gastrin, kolesistotin, dan sekretin. Pada enzim itu terdapat enzim amilase, maltase, laktase, lipase, protease, dan sukrase. Kemudian proses defekasi. Nah, pada proses defekasi ini terjadi pada kolon. Dimulai dari haustral stantik atau yang mana di dinding haustral terdapat sel pankreaker yang akan mengirimkan sinyal ke otot polos di dinding kolon. Kemudian mass movement itu melibatkan kontraksi peristaltik yang mendadak, uniform yang berasal dari kolon, kemudian transversum dan mendorong feses ke arah rektum. Akibatnya timbullah perasaan untuk defekasi.
Kemudian yang terakhir ada proses pembentukan feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membusukkan sisa makanan menjadi feses. Dalam kolon, air dan garam mineral pada makanan yang telah dibusukkan diserap kembali. Sisa hasil penyerapan disebut feses yang siap melewati rektum. Berikut referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saat penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.